melalui novel-novel itu, melihat kehidupan orang lain gitu kan, cerita hidup manusia lain. Dan dari situ diam-diam tanpa disadari memang kita juga mencari hiburan, tapi sekaligus juga belajar dari kehidupan orang lain gitu. Meskipun itu fiksi, tadi dikatakan fiksi, tapi apa itu fiksi sih sebenarnya? Fiksi itu memang biasanya dilawankan dengan fakta gitu kan ya. Kalau fakta itu kenyataan, kalau fiksi itu karangan. Tapi dalam dunia sastra, fiksi itu pentingnya apa? Itu siasat, itu strategi untuk memperlihatkan apa yang pokok dalam dunia fakta kita gitu ya, dalam kehidupan. Sebenarnya jadi fiksi itu memang ngarang-ngarang. Biasanya orang cuma ngelihat itu cuma ngarang, lupakan saja. Enggak gitu sih kalau dalam dunia sastra. Fiksi itu pentingnya sebagai siasat untuk memperlihatkan apa yang pokok di dalam hidup kita yang seringkali kita nggak lihat gitu. Kita sibuk di rincian yang kecil-kecil gitu ya, sampai lupa apa sih yang penting, apa yang esensial, apa yang tidak esensial. Nah, fiksi itu pentingnya gitu. Itu sebenarnya strategi untuk memperlihatkan apa yang pokok dalam hidup. Pernah lihat karikatur kan ya? Karikatur itu dibuat-buat, dilebih-lebihkan gitu. Kalau Jokowi itu apa lonjong, kalau SBY kayak mukanya kayak kotak gitu kan, itu semua dilebih-lebihkan. Tapi pelebih-lebihan itu justru untuk memperlihatkan apa yang esensial pada Jokowi, apa yang esensial pada SBY. Kira-kira kayak gitu ininya. Nah, fiksi itu dan novel itu selalu pelebih-lebihan gitu kan ya. Selalu ngarang-ngarang, selalu pelebih-lebihan, tapi justru untuk memperlihatkan apa yang penting, apa yang inti, apa yang tidak inti, kayak gitu-gitu dalam kehidupan kita. Jadi dari sisi itu sebenarnya sastra itu bukan sekedar hiburan, pelarian, tapi juga perangsang untuk merenungkan hidup kita sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya dunia sastra yang berbobot, karya-karya yang kemudian dianggap abadi gitu ya, karya-karya yang bisa dianggap masterpiece atau karya besar gitu yang terus dibaca terus sepanjang zaman, itu tuh karena itunya, karena peluang perenungannya yang mendalam sebenarnya itu bukan sisi karena itu ngarang-ngarangnya gitu ya, tapi peluang perenungannya. Dan pada sisi itu sebenarnya karya-karya sastra itu sebanding dengan pada penulis-penulis yang mendalam, sebenarnya sebanding dengan filsafat gitu ya. Filsafat itu adalah perenungan mengenai hakikat hidup ini sebenarnya apa gitu kan ya. Karya sastra sebenarnya seperti itu kalau yang bagus, yang mendalam gitu. Nah, Kang Opik ini mencoba meneliti karya-karya sastra yang sangat menarik, yang dipilihnya adalah sastra yang bercerita mengenai praktik keagamaan, kebanyakan sih di kalangan tarbiyah gitu. Jadi semacam tadi Kang Izar mengatakan otokritik, jadi kritik terhadap diri sendiri, dan itu saya kira bagus. Perenungan terhadap diri sendiri, saya kira itu bagus, karena yang berbahaya dalam dunia agama sekarang justru karena kekurangan kritik terhadap diri sendiri. Kalau kritik terhadap pihak lain itu gencar gitu, penuh semangat gitu kan ya. Tapi kalau kritik terhadap diri sendiri yang seharusnya itu mendewasakan kita, memperdalam kehidupan kita, itu biasanya malah dihindari. Dan itu bahayanya dalam dunia saat ini gitu ya. Dan kritik-kritik ini yang seperti dilakukan Kang Opik ini sebetulnya juga gitu, membimbing kita masuk ke persoalan, ke lapisan-lapisan yang lebih dalam, yang biasanya kita nggak lihat gitu. Karena kita sibuk nyaman dengan rutinitas, dengan ritual, dengan keyakinan, doktrin yang sudah kita hayati gitu, sampai kita nggak lihat lagi bahwa ada masalah misalnya gitu kan ya, nggak lihat lagi dalam skala
kehidupan dunia yang lebih besar lagi. Sebetulnya apa yang sedang terjadi hari ini, kita sibuk di kelompok kita sendiri misalnya gitu kan, sampai nggak nggak lihat persoalan apa yang sedang kita hadapi di dunia saat ini. Nah, saya masuk sekarang ke persoalan global. Ya, masalahnya begini ya teman-teman. Kita sekarang dipersatukan bukan oleh agama, dipersatukan oleh teknologi, gitu kan. Harusnya sebetulnya agama yang mempersatukan kita, kalau idealnya mah, gitu kan ya. Tapi yang mempersatukan kita justru teknologi. Dan itu bagus sih sebenarnya, bahwa kita makin menyatu tuh harusnya mah bagus gitu ya. Harusnya, tapi celakanya ada mekanisme psikologis ya, kalau kita dipersatukan tiba-tiba tanpa sadar, karena yang mempersatukannya teknologi, jadi kita juga belum niat-niat amat bersatu dengan yang lain, tiba-tiba udah nyatu gitu ya masalahnya tuh. Jadi naon gitu ya, tiba-tiba kita bersatu. Itu tuh biasanya malah kita pengen nangkis gitu kan ya, lantas membela diri. Begini, kalau andaikan ini tiba-tiba kebanjiran di sini, dan seandainya ruangan ini misalnya itu yang paling selamat, maka kita terpaksa hidup bersama berminggu-minggu kan di sini, gitu kan ya. Nah kalau gitu, yang terjadi adalah kita akan mulai membatas-batasi diri. Ini wilayah saya loh, kamu jangan ya, dari itu wilayah saya. Pakai kursi kayak apa dibatasin gitu ya. Nah itu yang terjadi hari-hari ini, ketika sedunia sekarang sudah menyatu, tiba-tiba kita semua pengen memagari diri. Sorry ya, saya bukan kamu ya, dan apa sorry ya. Dan merasa pihak yang lain itu bisa merupakan racun untuk kita. Tapi kalau gitu, kalau semua dibiarkan seperti itu sikapnya, ya agama terus-menerus menjadi pemecah belah. Bukannya menjadi rahmat bagi semua, agama akan terus-menerus menjadi pemecah belah kalau penghayatannya kayak gitu loh. Karena semua akan saling bermusuhan. Semua akan lama-lama akan berantem satu sama lain. Gitu. Nah, jadi saya kira tantangan agama hari ini adalah justru bagaimana membuka diri, dan itu berat rupanya gitu ya, bagi semua pihak. Bukan hanya urusan agama sih sebenarnya, kelompok-kelompok ras kayak gitu ya, ras, suku, ideologi sebenarnya nggak jalan. Dulu perang ideologi antara komunis dan liberal. Sekarang orang menyebutnya pasca ideologi, karena ideologi nggak ada. Satu-satunya ideologi adalah kapitalisme sekarang yang menguasai seluruh dunia. Cara menguasainya apa? Lewat supermarket, lewat yang kita sukai gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya ideologi nggak terlalu jalan. Nah, tantangan bagi semua pihak itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat lebih luas ya, kemanusiaan yang lebih luas, kehendak Tuhan yang lebih luas dan sebagainya gitu. Dan ternyata itu tidak mudah karena masing-masing kelompok sudah mempunyai kerangkanya sendiri. Dan jangan salah, semua kelompok juga menganggap dirinya paling benar gitu kan masalahnya. Sehingga ya kalau gitu terus, ya kita nggak maju-maju dibanding abad pertengahan zaman lalu. Zaman Nabi itu abad pertengahan, abad ke-6 gitu, sampai abad ke-13 dan abad 11-12an perang salib pula gitu, sampai lama sekali. Dan sesudah itu masih berlanjut terus gitu perang antar agama, bahkan antar agama sendiri. Jadi dalam kekristenan itu kekristenan pecah dan saling baku hantam di antara masing-masing. Dalam Islam antar kekhalifahan juga saling perang ya. Dan ya semua agama juga jadi pecah gitu. Dari sudut itu, di sepanjang abad pertengahan agama terus-menerus menjadi faktor pemecah belah di dalam diri mereka sendiri, seagama sekalipun gitu kan. Nah kalau kita tidak cukup waspada untuk melihat kepentingan bersama hari-hari ini, saya kira kita hidup seperti di abad pertengahan terus gitu, dan gak maju-maju. Itu jalan tepat, dan agama menjadi kayak senjata untuk menusuk pihak lain terus gitu kan ya. Jadi, atau untuk menaklukkan pihak lain gitu.
itu caranya sebenarnya kita semua agama akan terus-menerus menjadi tidak konsisten, tidak konsekuen. Maunya membawa damai tapi terus-menerus melahirkan perang gitu kan. Maunya menyatukan gitu tapi terus-menerus memecah belah. Jadi saya kira tantangan yang serius adalah itu. Nah, dalam rangka itu, dalam rangka terbuka dan melihat persoalan bersama, saya kira salah satu yang penting adalah melihat fokus dalam dunia agama itu bukan hanya pada doktrin dan hukumnya yang memang khas sih, masing-masing kelompok itu memang khas kalau kita bicara doktrin dan hukum dan pola kehidupan masyarakat yang memang semua juga khas. Tapi saya kira mungkin bagus kalau kita fokusnya tuh lebih ke nilai yang mau diperjuangkan, kayak perdamaian, keterangan hidup, kematangan manusia. Dan agama-agama sudah melahirkan tokoh-tokoh pribadi-pribadi yang matang yang luar biasa yang menjadi model sebenarnya kayak Jalaluddin Rumi, apalagi Ibnu Arabi, tapi juga di agama-agama lain kayak mereka melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Para nabi sendiri adalah tokoh yang hebat. Tapi kalau kita salah-salah hanya berkutat di tadi itu bukan dinilai tapi di doktrin hukum, ya kita malah tersesat. Kita tidak akan menciptakan nilai-nilai, mewujudkan nilai-nilai yang kita justru idealkan gitu kan. Terus malah merusak itu gitu. Nah, dalam kerangka itu saya kira tulisan yang dikritik dan dibahas oleh Bang Opik dengan cermat karena beliau ini dari sastra, pisau akademis yang tajam dan wawasan yang luas untuk mengkaji karya-karya sastra sini gitu kan ya, kritiknya. Dan itu persis memang sekaligus menjadi kritik diri. Dan kritik diri itu menjadi penting. Kalau nggak kita nyaman dalam diri kita sendiri dan selalu merasa benar sendiri, merasa baik-baik saja. Saya lantas gampang tersinggung dengan cara itu. Gitu. Kita sebenarnya kalau kekurangan kritik tuh kita menjadi atah yang mentah sih ya. Itu memang penyakit orang Indonesia umumnya, tapi juga penyakit orang beragama khususnya gitu. Karena agama menjadi sangat emosional. Balik-balik kalau ditanya, ini kan keyakinan. Iya, tapi keyakinan itu kan bisa bertumbuh juga kan, bisa menjadi lebih matang juga kan. Keyakinan itu kan bukan hanya sesuatu yang berhenti gitu. Kan seperti tubuh kita juga bertumbuh dari kecil gitu, dan cara berpikir kita juga bertumbuh, seluruh kehidupan sebenarnya bertumbuh. Emang iman tidak boleh bertumbuh? Ya masa gitu. Nah jadi saya kira pentingnya adalah mengkaji sastra seperti ini, membaca cerpen-cerpen. Umumnya sastra-sastra yang bagus itu sangat kritis, dan ketika dikritik karya-karya itu menjadi double kritik, gitu kan ya. Sebenarnya karya-karya sastra itu sendiri untungnya kritis, tapi caranya dengan melukiskan gitu. Berarti dibedah oleh kritikus semacam kamu itu double kritis gitu. Karena si kandungan kritisnya lebih dirogoh, lebih dikeluarkan. Dan itu biasanya tidak nyaman bagi kita karena kita lantas kayak dibenturkan pada borok-borok kita sendiri gitu kan. Tapi kalau mau bertumbuh menjadi matang emang gitu sih, gitu ya. Emang gitu. Mungkin untuk sementara gitu komentar saya atas tulisan-tulisan Opik ini. Bagus sih untuk kalau dibaca. Dan yang dipersoalkannya justru cerpen-cerpen atau novel yang problematis ya, yang bermasalah. Untuk keberanian juga untuk mengulas karya-karya ini. Karya-karya yang bagus, artinya yang diulasnya itu karya-karya yang bagus. Ya, silakan baca sendiri gitu kan. Jadi ini misalnya